Halo Bunda, kembali lagi bersama Abinaya Bantu Bunda. Abinaya Bantu Bunda. Kali ini Ibu Pika akan sharing parenting lagi. Parenting kali ini Ibu Pika akan membahas tentang 7 kesalahan umum parenting yang dilakukan orang tua yang bisa membuat anak menjadi gampang minder. Wah, seru ya, menarik ini ya, karena anak sudah mulai masuk sekolah nih. Jadi jam bermain di luar rumahnya jadi lebih banyak di luar ya. Saat dia berada di luar, kita kan tidak tahu seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua kadang memaksa atau menginginkan anak untuk menjadi percaya diri. Tapi bahayanya ternyata apa yang kita lakukan ke anak, mungkin kita pernah melakukan pola asuh atau parenting ke anak yang justru malah membuat dia menjadi gampang minder atau mudah tidak percaya diri, menjadi pemalu, bukan pemalu sih, lebih tidak mau maju ke depan, mungkin karena ya itu tadi minder, ya malu juga bisa ya. Kita juga kadang menjadi orang tua juga harus mawas diri ya, atau menyadari diri sendiri. Apa yang salah nih dengan saya ya, harus koreksi, harus introspeksi diri. Makanya Ibu Pika cari artikel nih yang sesuai dengan kasus atau masalah yang Ibu Pika hadapi kali ini. Ya, di sini Ibu Pika menemukan artikel CNBC Indonesia, memberikan di situ tertulis ada 7 kesalahan umum parenting yang membuat anak malah menjadi lebih mudah minder atau gampang minder. Oke Bunda, sebelum Ibu Pika share apa saja 7 kesalahan umum parenting yang bisa membuat anak jadi gampang minder, yuk Bunda klik tombol subscribe-nya, dan jika video ini bermanfaat, silakan boleh Bunda share ya, dan komen juga boleh kira-kira Bunda mengatasinya seperti apa dengan buah hati. Oke, lanjut ya. Yang pertama, kesalahan umum parenting yang pertama adalah membiarkan mereka lepas dari tanggung jawab. Kadang kita sebagai orang tua atau ibu nih ya, lebih ke membersihkan atau membereskan pekerjaan rumah itu sendirian atau tidak melibatkan anak. Padahal melibatkan anak untuk melakukan tanggung jawab di rumah, domestik ya, melakukan pekerjaan rumah, itu adalah hal yang bisa membuat anak merasa bahwa dia mampu atau dia kompeten untuk melakukan itu. Jadi mulai sekarang yuk ajak anak untuk mengambil bagian dalam membereskan rumah, beri tanggung jawab mereka ya. Mungkin tanggung jawab hal-hal yang kecil dulu seperti membereskan tempat tidur ya, merapikan merapikan mainan ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kecil-kecil dulu. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa mencegah mereka melakukan kesalahan bisa merampas kesempatan anak untuk belajar, merasakan untuk bangkit kembali dari jatuhnya, misalnya seperti itu. Contohnya misal kita anak lagi jalan nih ya, tiba-tiba mau jatuh, belum jatuh nih, baru hampir jatuh, kita sudah menangkap atau menyelamatkan. Ya memang kadang orang tua khawatir ya, boleh banget seperti itu, tapi ada kalanya bantu anak untuk bisa merasakan saat jatuh itu, oh ternyata sakit ya, dan proses sakit, nangis, sedih, dan balik lagi bangkit untuk segar atau untuk setidaknya kembali sembuh gitu ya, menyembuhkan dirinya sendiri, perasaannya sendiri. Itu juga penting ya Bunda. Nah, lalu yang ketiga, melarang anak merasakan emosi. Nah, kadang kita sebagai ibu nih ya, pingin anak itu terlihat happy-happy aja ya, seneng-seneng aja ya, padahal mungkin di dalam hatinya dia menyimpan sesuatu yang sepertinya nggak nyaman buat dia ya. Bantu anak untuk mengidentifikasi emosinya. Jadi usahakan kita sebagai orang tua ya mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, terus menenangkan mereka ketika sedih itu boleh, tapi kalau ada yang bilang melarang mereka untuk sedih itu kalau bisa jangan. Misalnya kalau sedang lagi sedih gitu, memang di tempat umum ya, banyak orang melihat gitu ya, nangisnya geru-geru sampai wah nangis kenceng gitu ya, kita satu sisi malu ya pasti ya, lihat orang banyak gimana ini ya. Lalu kita akan, kadang saya sendiri juga pernah bilang, diem nggak kamu, diem nggak gitu ya, kadang kita seperti itu. Padahal hal ini
malah cenderung membuat anak jadi takutan ya, menjadi dia tidak bisa merasakan emosinya ya. Kita cuma butuh waktu kok, waktu untuk menenangkan, waktu untuk mendengarkan mereka. Jadi dari situ pun anak jadi tahu bagaimana cara mengatasi emosinya sendiri. Jadi bukan dari orang lain tapi dari dirinya sendiri. Nah, menghibur anak itu juga penting, tapi lebih baik lagi menurut Ibu Pika tidak hanya menghibur tapi juga membantu dia untuk mengidentifikasi masalahnya yang dialami apa sih, emosi yang dia rasakan itu seperti apa. Yang keempat, mengajarkan mentalitas korban. Nah, ini juga kesalahan umum yang kadang aku pernah melakukan ini juga ke anakku ya, ke anakku yang pertama. Jadi kita seakan-akan tuh membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya. Kita tuh bukan anak orang kaya gitu ya. Kamu tuh bukan anak orang kaya gitu ya. Kita tuh miskin, nggak bisa beli sepatu baru dulu. Nanti dulu aja, tunggu besok-besok kalau udah ada uangnya gitu ya. Kadang kita nggak sadar melakukan itu, mengeluarkan kata-kata itu. Padahal kata-kata seperti itu malah justru memberikan kesan kepada anak bahwa Anda adalah korban dari keadaan. Daripada mengajarkan anak mental korban ya, dorong anak untuk mengambil tindakan positif yang bisa membantu mereka merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka. Mungkin mendorong mereka dengan menabung ya, mendorong mereka dengan tetap pede dengan apa yang dia miliki ya, dengan percaya diri dengan apa yang dia punya ya, dan kita mendorong dia bahwa kamu tuh punya bapak ibu yang selalu mendukung kamu gitu. Oke? Yang kelima, kita tuh sebagai orang tua, saya sendiri pun juga merasa sebagai ibu itu terlalu protektif ke anak ya. Ingat, anak kita itu butuh pemandu ya. Kita sebagai orang tua itu cukup menjadi pemandu. Tidak selalu menjadi pelindung ya, tapi kita juga di sini dikatakan orang tua adalah pemandu. Memandu anak untuk mengatasi atau bukan mengatasi, untuk mendampingi anak ketika mereka mengalami kesulitan. Jadi mendampingi ya, bukan mengatasi. Kalau mengatasi kan anak nggak tahu apa-apa, sudah selesai nih masalahnya gitu ya. Kita mendampingi anak untuk ketika dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Bahkan ketika hal itu menakutkan pun kita hanya cukup menjadi pendamping saja. Beri mereka kesempatan untuk menghadapi masalahnya sendiri ya, sehingga mereka bisa tumbuh lebih percaya diri. Jadi pernah pengalaman seperti ini ya, saat anak harus presentasi di depan, ya ngomong di depan kelas yang banyak. Kadang mereka menghindari, nggak usah masuk sekolah, aku mau tidur aja di rumah, aku nggak mau presentasi. Seperti pengalaman yang barusan terjadi dengan saya dan anak saya sendiri. Ya di situ saya mencoba untuk membuat diri saya menjadi tenang dulu. Karena saat kita tidak tenang ya, hawanya akan emosi, marah-marah. Beri jeda, beri waktu jeda untuk tenang, slow down ya. Tetap rutinitas berjalan dengan lancar. Ya, seperti misalnya dia tidak mau masuk sekolah, tapi semuanya sudah kita siapkan. Makan bekal sudah disiapkan, ya buku sudah disiapkan dari tadi malam bersama dia, ya. Semuanya sudah disiapkan rapi di dalam mobil. Anak tinggal berangkat aja. Ya, aku seperti itu ya. Jadi anak mengajak kita untuk merasakan emosi yang dirasakan. Dengarkan saat dia bercerita, beri waktu. Selama perjalanan ke sekolah dia akan bercerita. Sama tadi juga anak saya terus bercerita. Itu namanya mendampingi, bukan hanya mengatasi masalahnya atau selesai nih ya udah nggak usah sekolah dah gitu ya. Kadang mungkin ada yang seperti itu dan mungkin butuh yang seperti itu. Kita bisa sebagai orang tua lihat ya, oh harus seperti ini, oh pengalamannya, gunakan pengalaman itu. Oke? Lanjut selanjutnya yang keenam, mengharapkan kesempurnaan. Kita sebagai orang tua juga pasti sering ingin anak kita sempurna ya, selalu tampil terbaik, paling baik. Tapi ingat, kesempurnaan itu pasti ada konsekuensinya yang besar pula ya. Jadi cukup, kalau saya sih pinginnya ya, kalau memang dia itu pingin nilai yang bagus, ya bagaimana caranya kita mendampingi dia mencapai keinginannya atau cita-citanya. Jadi tidak usah terlalu mengharapkan yang terlalu tinggi-tinggi ya, terlalu muluk-muluk gitu ya. Tapi ajak anak untuk menyadarinya sendiri. Misalnya, oh kalau kamu nilainya bagus, nanti kamu bisa seperti ini gitu ya, menyadarinya sendiri. Jadi kita sebagai orang tua hanya mengajak, menemani dia, mengarahkan dia bahwa nilai yang bagus
bisa seperti ini. Kalaupun tanpa ada paksaan kalau bisa, karena kalau ada paksaan dan tuntutan dari kita orang tua, anak kesadarannya jadi menurutku sendiri, kesadaran untuk mencapai nilai yang baik atau prestasi yang baik itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari orang lain. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir ini ya, menghukum bukan mendisiplinkan ya. Jadi kalau ada yang bilang itu hukuman untuk mendisiplinkan, itu ternyata kalau di CNBC ini bukan ya. Jadi hukuman itu berbeda dengan disiplin. Kalau disiplin itu memang anak-anak melakukan tindakan yang dia sadar bahwa melakukan ini ada konsekuensinya ini gitu ya. Misalnya kayak dia bangun terlambat, bangun siang, dia akan terlambat untuk masuk sekolah. Itu kan dia belajar ada tindakan yang dilakukan ada konsekuensinya. Bukan belajar bahwa kalau dia terlambat dia akan mendapat hukuman atau akan tidak diberi uang saku misalnya dari mami atau dari papi gitu ya. Nah, hal ini akan membuat anak menjadi melakukan sesuatu itu bukan berpikir bahwa dia bisa melakukan lebih baik, tapi berpikir karena dia tidak bisa melakukan hal lain gitu ya, karena nanti kalau aku melakukan ini aku dapat hukuman gitu ya. Berbeda dengan disiplin. Disiplin itu dia melakukan seperti ini, konsekuensi yang aku hadapi akan seperti ini. Ya, dia ada seperti seakan-akan dia melakukannya itu dengan kesadaran bahwa dia tahu apa yang akan dia lakukan akan mendapatkan konsekuensi seperti ini. Nah, itu tadi ya panjang lebar dari Ibu Pika ya, dari 7 kesalahan umum parenting yang Ibu Pika dapatkan dari artikel CNBC Indonesia. Yang Ibu Pika sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat. Selalu ingat untuk subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih Bunda, sampai jumpa.